Shalom, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di mana saja berada, kita boleh bersama-sama pada saat ini dalam renungan harian hari ini Selasa tanggal 12 April 2022 dan dalam nas firman Tuhan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita satu hati, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dalam ucapan syukur dan terima kasih karena Engkau sudah memberkati akan kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih atas persekutuan yang indah pada saat ini. Dan bersama-sama kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mengerti, memahaminya, dan terlebih-lebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya hanya membaca bagi kita ayat yang ke-24 saja, dan Bapak Ibu boleh di tempat masing-masing membacakannya. Demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tema untuk kita pada saat ini yaitu hidup berbuah bagi Kristus. Sebuah biji benih akan bermanfaat sesuai dengan tujuannya apabila ia jatuh atau ditanam ke dalam tanah dan mati. Kemudian biji benih tersebut akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Sebuah biji tidak akan berguna jika tetap disimpan saja seperti apa adanya. Kita tidak akan menikmati hasil panenan bila kita membiarkan biji yang kita miliki tidak ditanam. Dalam nas kita hari ini Yesus menggambarkan dirinya seperti satu biji gandum yang mati di dalam tanah. Tuhan Yesus yang telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, akhirnya menghasilkan buah, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya dan diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, ia tidak akan berbuah. Tidak ada korban penebusan dosa dan tidak ada keselamatan. Manusia berdosa akan tetap menanggung akibat dari dosa. Seperti tertulis dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu-satunya jalan yang dipakai Allah agar karya Tuhan Yesus sempurna adalah Yesus Kristus harus mati dan dikuburkan. Akan tetapi kematiannya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebaliknya dengan kematiannya, kebangkitannya, ia akan menghasilkan banyak buah. Karena itu, bagi Tuhan Yesus, kematian adalah peristiwa Dia untuk dimuliakan. Yesuslah pelaksana perjanjian Allah. Rencana Allah, kasih Allah menjadi sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, Yesus menghendaki dan mengingatkan kita sebagai umat tebusannya untuk menjadi biji gandum Kristus. Jatuh ke tanah dan mati supaya menghasilkan buah.
Agar dapat berbuah, maka kita pun harus mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus, yaitu menjadi seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Artinya, kita pun harus bersedia untuk berkorban dengan meninggalkan kehidupan lama kita dan sepenuhnya mengenakan kehidupan Kristus. Jaminan dan peneguhan Yesus pada ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dalam dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Hidup berbuah bagi Kristus adalah suatu penugasan bagi setiap orang percaya. Kristus tidak hanya menugaskan, melainkan mendampingi dan menyatukan dengan kita dalam melaksanakan tugas tersebut. Dengan tegas, panggilan dan penugasan dari Tuhan Yesus memperingatkan, kalau seseorang tidak berbuah, maka Tuhan akan mengerat dan membuang orang tersebut. Dengan demikian, merupakan suatu keharusan bagi orang percaya untuk menjadi seperti biji gandum yang jatuh dan mati agar bisa menghasilkan buah bagi Kristus. Menjadi orang yang berguna dan berbuah di dalam Kristus, itulah tujuan hidup tiap orang. Mari berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah. Karena Engkaulah yang memampukan kami mengerti, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk terus berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan berbuah bagi Kristus. Menjadikan hidup kami berarti dan berguna, karena hidup kami adalah anugerah yang Tuhan telah menyatakan melalui Kristus Yesus yang sudah berkorban bagi kami, yang sudah mati untuk menebus dosa dan menyelamatkan kami dari kuasa maut, agar kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tetaplah kami terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Amin.